Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya Kentongan. Dan copot regulator gas. Berlindunglah di bagian tengah rumah. Jika Anda berada di luar rumah, jangan berlindung di bawah pohon, tiang listrik, atau papan reklame. Sebaiknya cari bangunan yang berdinding kokoh sebagai tempat berlindung. Jika Anda berada di kendaraan, jangan berlindung di dalam mobil. Hindari berlindung di bawah jembatan. Segera cari tempat seperti ruangan, rumah, atau ruko. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Gempa bumi dengan kekuatan 3,0 magnitudo. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Luwu sejak kemarin mengakibatkan meluap Terjadinya longsor di jalan desa di Kampung Baru. Saatnya kita ikuti program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Selamat sore. Kita berada di Lintas Makassar Sore, edisi hari ini 29 Juni 2021. Banjir bandang menerjang wilayah Lajokka, Desa Inalipue, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada hari Sabtu yang lalu ya, tepatnya di tanggal 26 bulan 6 2021. Banjir bandang ini diakibatkan meluapnya air sungai Lajokka akibat intensitas hujan yang tinggi di wilayah tersebut ya. Edi Mulyawan, warga desa Inalipue, menyebutkan ada sekitar ratusan rumah warga yang rusak akibat terjangan banjir bandang ini. Selain pemukiman, banjir bandang ini juga merusak lahan persawahan yang sudah hampir panen. Maka dari itu, dialog Kentongan Tanggap Bencana edisi Selasa 29 Juni 2021 di kesempatan sore hari ini pendengar membahas tentang pemulihan pasca banjir di Kabupaten Wajo. Itu seperti apa bentuk pemulihannya, kemudian bagaimana peran dari Kepala BPBD Wajo. Sementara juga kita akan bersama dengan Ibu Camat Tanah Sitolo Wajo ya. Ini ada Ibu Andi Sahri Alam dan juga Bapak Andi Muslihin, Kepala BPBD Wajo. Dan selain itu pendengar, kami juga mengajak Anda untuk berinteraksi dengan kami di line telepon 3621853. Tinggal menambahkan kode area 0411 untuk Anda yang berada di luar kota Makassar. Banjir bandang yang mengakibatkan sejumlah rumah warga di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan itu rusak yang terjadi pada hari Sabtu 26 Juni 2021. BPBD Sulawesi Selatan mencatat ada 40 kepala keluarga atau 123 jiwa terdampak banjir bandang. Selain itu, BPBD juga mengidentifikasi 5 rumah mengalami rusak berat sedangkan 4 lain rusak ringan. Kepala BPBD Sulawesi Selatan Nimal Lahamang di Makassar menyebut bahwa ada 5 kepala keluarga atau 11 jiwa yang mengungsi dan jumlah rumah yang rusak berat ada 4 rumah rusak ringan, 40 rumah lainnya terdampak, 1 kantor desa dan 2 sekolah terdampak. Dari informasi BPBD Kabupaten Wajo,
Hujan dengan intensitas sedang hingga deras menyebabkan anak sungai di Lajokka, Desa Inalipue meluap sehingga mengakibatkan banjir bandang. BPBD Sulsel menjelaskan juga bahwa banjir tersebut dipicu oleh hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi dan derasnya hujan menyebabkan debit air anak sungai di wilayah Lajokka meluap pada pukul 3:34 waktu setempat. Banjir ini tepatnya terjadi di Desa Inalipue, Kecamatan Tanah Sitolo, Wajo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Wajo pun segera melakukan evakuasi warga dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk bagaimana upaya penanganan darurat. Nah, kita akan cross check ya, kita akan gali lagi informasi lebih jauh tentang bagaimana pemulihan pasca banjir, apakah memang benar disebabkan oleh meluapnya sungai atau anak sungai di Lajokka, Desa Inalipue. Sebentar, kami akan hadirkan untuk Anda. Waktunya kentongan. Jika terjadi bencana banjir di sekitarmu, sebaiknya hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah. Mengungsi ke lokasi aman atau posko banjir sedini mungkin. Saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati, segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika terjadi bencana banjir di sekitarmu, sebaiknya hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah. Mengungsi ke lokasi aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, segera hubungi kepolisian, kepala desa, lurah, atau camat untuk pertolongan lebih awal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa vaksin masih efektif untuk menangkal virus COVID-19. Dalam rangka mensukseskan program serbuan vaksinasi dan program 1 juta vaksinasi sebagai upaya mencegah penularan COVID-19. Kami dari Kodim 1408 Makassar menghimbau dan mengajak warga masyarakat Kota Makassar untuk melaksanakan vaksinasi pada tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WITA bertempat di markas Kodim 1408 Makassar, Jalan Lanto Daeng Pasewang nomor 14, juga di Rumah Sakit Pelamonia, Jalan Jenderal Sudirman. Ayo kita laksanakan vaksinasi, datangi tempat vaksinasi, kita buat kekebalan dalam tubuh kita. Saya, Kolonel Kavaleri Dwi Irbaya Sandra Esos, Dandim 1408 Makassar. Terima kasih. Anda masih mengikuti program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Makassar. Dialog Kentongan Tanggap Bencana untuk edisi hari ini Selasa 29 Juni 2021 membahas tentang pemulihan pasca banjir di Kabupaten Wajo. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung menggunakan aplikasi Zoom ini dengan Ibu Andi Syahrialam selaku Camat Tanah Sitolo Wajo ya. Dan bagaimana informasi serta kondisi saat ini pasca banjir di Kabupaten Wajo? Kita langsung saja menyapa Ibu Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Andi. Mic-nya Ibu, kami kurang dengar. Itu mic-nya mati Ibu, tersilent. Itu mic-nya Bu. Mic-nya tersilent Bu, berwarna merah. Ya, tolong dibuka dulu Bu, di open. Iya, kami belum jelas mendengarkan suara Ibu. Iya. Mikrofonnya Bu, bisa dibantu ini. Oke pendengar, sambil menantikan juga Pak Andi Muslihin ya, Kepala BPBD Kabupaten Wajo ini untuk bersama dengan kita. Saya mengajak Anda juga untuk bergabung di line telepon 36218553. Tinggal menambahkan kode area 0411 untuk Anda yang berada di luar Kota Makassar. Baik, kami kembali menyapa Ibu Andi Sahri. Bisa mendengarkan suara kami Bu?
Bu Andi, Bu Camat ini Tanah Sitolo Wajo. Oke, masih mencoba ya untuk berkomunikasi dengan Ibu Andi. Ini sebabkan karena oke. Halo? Ya, bisa Bu, sudah bisa terdengar. Sudah kedengaran Bu? Sudah terdengar Bu suaranya. Iya, Oke, kedengaran. iya sudah terdengar Halo? dengan jelas. Sudah, Baik. sudah. Baik. Sudah kedengaran Bu? Sore Bu Andi. Oke, Iya, Bu Andi, silakan. ini kita menarik ini pembahasannya karena 2 hari yang lalu kami Kasih. dikejutkan Sore, dengan Bu. informasi tentang banjir bandang di sejumlah rumah warga di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan ya. Nah, kami ingin tahu Bu, ada berapa benarkah data yang kami dapatkan di redaksi di sore hari ini? Ada 40 kepala keluarga, kemudian juga ada 123 jiwa terdampak banjir bandang di Tanah Sitolo Wajo. Silakan Bu. Bu Andi. Ya. Untuk kalau jumlah keseluruhan Bu, Ya. banjir bandang sebenarnya itu ada 4 desa. Kalau jumlah 4 keseluruhan desa. Bu, 4 desa. Desa Tondralipu, desa banjir bandang sebenarnya itu ada 4 desa. Jadi ada 4 desa, desa Tondralipu, desa Managae, Desa Loa dan Desa Inalipu. Kemudian yang terparah adalah Desa Inalipu yang mengakibatkan sekitar kedengaran. Saya bisa ulang Bu nama desanya yang saya dapat 78 rumah yang terendam. Kemudian 2 desa lainnya apa tadi Bu? Kedengaran, Tolong Bu? disebutkan ulang. Ya. Tolong disebutkan ulang tadi 2 desa yang lain Bu. Saya ulang ya Bu ya. Iya. Desa Tondralipu, Desa Tondralipu. Saya ulang ya Bu ya. Kemudian Desa Tondralipu, Desa Tondralipu. Iya. Kemudian Desa Loa, Desa Aloa. kemudian Desa Managalipu. Iya, oke, baik. Yang terakhir Desa Managalipu. Kemudian Baik, Desa dari Loa. 4 desa tadi Yang disebutkan terakhir bahwa desa yang Desa paling terdampak parah itu Inalipu. Desa Inalipu. Apakah memang benar banjir ini disebabkan luapan anak sungai Lajoka, Bu, yang berdekatan dengan Desa Inalipu? Iya, betul Bu. Yang paling parah di antara 4 desa adalah Desa Inalipu. Yang kebetulan anak sungai betul, Bu. itu pas yang paling parah di antara 4 desa adalah Desa Inalipu. Yang kebetulan anak sungai itu pas di sekitar perumahan warga. Kemudian yang kebetulan di bantaran sungai itu ada memang perumahan warga. 5 rumah ada rumah warga di sana. Kemudian pada saat terjadi luapan ada 5 rumah yang bergeser dari tempatnya. Tempat semula karena air luapan air sehingga rumah tersebut bergeser dari tempat semula karena air luapan air sehingga rumah tersebut mengambang data yang meninggalkan tempat sekitar 20 meter. 78 kepala keluarga yang terdampak gitu ya Bu ya? Iya, rumah yang terdampak banjir Bu. Rumah yang terdampak banjir ya? Rumah yang terdampak banjir. Oke, rumah yang terdampak banjir. Oke. Rumah yang terdampak banjir Bu. Apakah ada pada rumah yang terdampak banjir? Iya. Alhamdulillah kalau korban jiwa tidak ada. Tidak ada korban jiwa Bu. Cuma mungkin dari alhamdulillah kalau korban jiwa tidak ada. Tidak ada korban jiwa Bu. Yang 5 rumah. Cuma mungkin dari rumah yang terkena ini yang 5 rumah tersebut itu jadi rumah sekitar kerugian antara 500 yang juta bergeser dari tempat semula kira-kira 20 meter ini mencapai kerugiannya 500 juta ya Bu ya.
Kurang lebih 500 juta. 500 juta. Iya, 500 juta. Wow, angka yang sangat luar Iya. biasa ini. Iya, betul. Oke, kami ingin tahu Bu, untuk 78 rumah yang terdampak, bagaimana 500 kondisi juta. warga saat Iya. ini? Apakah mereka Iya. apakah mereka sudah diamankan di tempat yang lebih aman, atau banyakkah warga yang masih bertahan di tempat atau di rumah mereka masing-masing, atau seperti apa, Bu? Oh ya. Terima kasih Bu. Untuk yang lainnya, mereka kembali ke rumah masing-masing. Ya. Oh ya. Terima kasih Bu. Untuk yang lainnya, mereka kembali ke rumah masing-masing. Ya. Jadi mereka kembali ke rumah masing-masing karena air sudah mulai surut. Air surut, kecuali yang 5 kepala keluarga ini yang kebetulan rumahnya yang bergeser akibat luapan air, itu yang di rumah keluarga. Untuk sementara mereka di rumah keluarga. Jadi untuk warga yang lain ini sudah menempati rumahnya masing-masing karena airnya sudah surut. Kemudian untuk sementara yang 5 rumah yang bergeser tadi itu mereka menempati rumah keluarga. Oke, kami ingin tahu waktu kejadian, apakah memang benar waktunya dini hari? Iya. Bu Andi? Ibu Andi bisa mendengarkan suara kami? Baik. Rumah keluarga. Bu Andi? Bahkan memang sudah tidak bisa lagi panggung. Kemudian halo Ibu? Iya, terputus-putus suaranya Bu. Bahkan memang sudah tidak bisa lagi panggung. Kemudian halo Ibu? Tambahan informasi karena tadi selepas sholat asar tambahan informasi karena Bapak Wakil Bupati tadi selepas sholat asar saya bersama Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan beberapa kepala dinas lainnya langsung ke lapangan, kemudian memberikan atau menyerahkan beberapa sumbangan, termasuk sumbangan materi dan bantuan sembako. Kami lihat di lapangan bahwa di antara 5 rumah yang bergeser itu ada 2 sudah dibongkar. Karena rumah tersebut sudah tidak bisa lagi. Jadi di antara 5 rumah ada sudah 2 berdiri rumah tegak yang seperti sudah dibongkar karena sudah semula. tidak layak untuk ditempati, begitu ya Bu ya? Dibongkar ya. Oke, tadi juga bantuan dari pihak pemerintah. Betul, iya. Bantuan dari pihak pemerintah setempat sudah pemerintah kabupaten ini sudah ada. Itu baik berupa sumbangan dan bantuan alat-alat kebutuhan ya Bu. Nah, apa yang paling urgent dibutuhkan oleh masyarakat, Bu, di sana? Ya. Kalau melihat kondisinya Bu, saat ini pasti mereka butuh pertama itu kalau melihat kondisinya Bu saat ini pasti mereka butuh pertama itu mereka butuh pakaian karena makanan ya, makanan kemudian ada juga yang butuh pakaian karena dari informasi bahwa ada warga yang pakaian yang terpasang saja di badan yang sempat yang penting dia menyelamatkan diri. Jadi kemudian kedua mungkin ya, mereka butuh juga bagaimana kemudian pakaian karena mereka punya rumah kembali. Ternyata warga yang pakaiannya hanya di badan saja gitu pada saat kejadian. Oke, kami ingin juga tahu Bu, untuk daerah 3 desa lainnya, ya 3 desa lainnya bagaimana Bu kondisi saat ini untuk 3 desa yang lain? Karena tadi kan sudah dibahas tentang Inalipue, kami ingin tahu daerah desa di Tonralipu sama Managai dan Along. Itu bagaimana kondisinya untuk 3 desa yang lain, Bu? Kalau ketiga desa lainnya Bu,
Desa Loa, kalau ketiga desa lainnya, Bu, curah hujan, ya. Desa Loa sebagian masih terendam air karena melihat curah hujan, ya. Desa Managai juga masih hujan, ya. Semalam sampai sekarang masih hujan. Kemudian Desa Managai juga bagian masih ada terendam air. Termasuk Tonralipu bagian terendam air, kemudian di Tonralipu itu ada sehingga longsor sekitar ada longsor talut longsor. Sehingga menyebabkan sekitar 10 hektar sawah, 10 hektar sawah terendam lumpur karena longsor yang terjadi, ya? Terendam lumpur karena longsor. Oke. Baik, saya talut yang longsor sehingga sekitar 10 hektar itu terendam dengan air sama lumpur. Talut yang longsor sehingga sekitar 10 hektar itu terendam dengan air sama lumpur. Baik. Sehingga yang Kabupaten Wajo memang memiliki sawah potensi untuk yang banjir, Bu, sudah ya. ditanami akhirnya tertutupi dengan lumpur. Ada 14 kecamatan yang berada pada potensi bahaya. Ya. Nah, apakah daerah atau wilayah Ibu? Kabupaten Wajo memang betul, Bu. Kami ingin tahu apakah Kecamatan Tanah potensi dengan banjir. Iya. Kabupaten Wajo memang potensi. Iya, salah satunya itu Kecamatan Tanah potensi dengan banjir. Kebetulan di wilayah saya ada salah satunya itu Kecamatan Tanah Sitolo, Bu, yang potensi dengan banjir. Yang kebetulan di wilayah saya ada beberapa desa yang memang berada di pinggir Danau Tempe. Ibu ini karena faktor jaringan, Bu. Makanya suaranya Bu Andi ini putus-putus ini saya kami dengarkan. Iya. Baik, Bu Andi masih bersama dengan kami, Bu Andi. Ibu Andi masih bersama dengan kami, Bu Andi. Baik, kami akan lanjut. Saya ulang ya, Bu? Ya, nggak usah, Bu. Tidak usah, kami sudah mendengarkan. Baik, oke. Kami akan lanjut. Ya, nggak usah, Bu. Kami sudah mendengarkan. Ya, Bu, kami ingin tahu lagi, Bu, tentang bagaimana tindakan evakuasi yang dilakukan oleh pihak BPBD setempat, Bu. Dan mereka yang dievakuasi dari tempat-tempat yang masih terendam air ini diarahkan kemana, Bu, tepatnya? Kebetulan korban yang sempat dievakuasi yang 5 rumah. Kebetulan korban yang sempat dievakuasi mereka yang 5 rumah memilih ke rumah keluarga yang khusus Desa Inalipu, mereka yang bersangkutan keluarga. Oke, jadi mereka evakuasinya langsung pindah ke rumah keluarga, ya, Bu, ya? Untuk sementara tinggal di rumah keluarga. Kami ingin tahu posko yang dibangun di daerah setempat di Tanah Sitolo itu di daerah mana saja titik poskonya, Bu? Iya. Bu Andi? Bu Andi dapat mendengar suara kami? Bu Andi? Baik, mendengar, kita masih mencoba untuk berkomunikasi dengan Ibu Andi Syahri Alam selaku Camat Tanah Sitolo Wajo, dan kami ulang ada 4 daerah ataupun juga desa yang terdampak dari banjir bandang yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Yang pertama adalah Desa Tonralipu, Inalipue, Desa Managai dan juga Desa Aloa. Untuk 3 desa, ada Managai dan Aloa ini masih posisinya terendam air. Sementara di Inalipue itu ada 78 rumah yang terdampak akibat banjir. Dari 78 ada 5 rumah bergerak atau bergeser dari tempat semula atau tempat asal.
sampai pergeserannya itu ada 20 meter jauhnya. Dan diduga hitungan kerugiannya itu sampai 500 juta. Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara bagi seluruh warga negara telah dirancang dan disusun untuk mempersatukan berbagai elemen bangsa. Menpan RB Cahyokumolo menghimbau kepada seluruh aparatur sipil negara untuk melaksanakan apel wajib mulai 1 Juli 2021. Diputuskan bahwa setiap hari jam 10 berselang-seling wajib di kantor menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila, diikuti oleh seluruh pimpinan dan staf kantor yang 1 bulan ini sudah kita praktekkan di kantor Kemenpan RB. Untuk hari Senin, upacara bendera, hormat kepada bendera, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan teks Pancasila, pembacaan prasetya korpri, dan pengarahan dari pembina upacara. Itu yang kita inginkan. Waktunya kentongan. Bukit tebing dan jurang selalu memberi keindahan yang menakjubkan bagi setiap mata yang memandangnya. Namun di balik itu ada bahaya yang setiap saat mengintai kita akan terjadinya bencana alam tanah longsor. Terutama pada kondisi tebing yang tidak ditumbuhi pohon dan dengan curah hujan yang cukup tinggi. Keindahan yang sedang kita nikmati sesaat akan terusik manakala kita dapat mengamati secara seksama dengan adanya tanda-tanda utama akan terjadi tanah longsor, seperti munculnya retakan vertikal pada tebingnya, munculnya air tanah secara tiba-tiba, air sumur di sekitar tebing menjadi keruh, dan adanya longsoran batu-batu kecil. Tanda-tanda itu mengisyaratkan kita sebaiknya menjauh sejauh mungkin dari lokasi itu. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Anda masih mengikuti program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Makassar. Anda masih bersama dengan kami dalam dialog Kentongan Tanggap Bencana edisi Selasa 29 Juni 2021 dan masih bersama narasumber kami Ibu Andi Syahri Alam, Camat Tanah Sitoloh Wajo, masih membahas tentang pemulihan pasca banjir di Kabupaten Wajo. Nah, seperti apa informasinya langsung saja kami menyapa Ibu Andi kembali. Selamat sore Bu Andi, Assalamualaikum. Bu Andi. Iya, halo. Iya, lebih jernih kayaknya Bu, kalau kita by phone saja ini Bu. Ya. Oke, baik Bu Andi. Iya, Ibu Andi bisa mendengarkan suara kami dengan jelas Bu? Iya. Oke, ya, baik. Baik, Bu Andi, kami ingin tahu pemulihan pasca banjir yang terjadi di Kabupaten Wajo ya. Kalau tadi sudah diberikan bantuan dan juga sumbangan berupa materi ini. Nah, kami ingin tahu untuk warga yang terdampak dari banjir, apakah dispesifikasikan bahwa rumahnya yang terdampak secara dengan kerusakan parah, kemudian kerusakan ringan, kemudian rumah yang hanya terpapar atau banjirnya
hanya di depan rumah saja gitu. Itu gimana Bu? Apakah dibedakan gitu dalam pemberian bantuan atau santunan gitu kepada mereka? Iya, benar Bu. Jadi ada verifikasi untuk 5 rumah yang rusak, itu ada santunan materi, kemudian ada juga pemberian sembako. Tapi secara keseluruhan yang terdampak banjir itu yang sebanyak 78 rumah hanya mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah. Jadi semua totalnya tetap dapat ya Bu ya, 78 rumah ini ya? Iya, betul. Oke, jadi walaupun ada pembedaan dalam hal pemberian materi, tetapi betul. 78 tetap sama semua dapat gitu ya? Iya, dapat. Oke, kami ingin tahu keterlibatan dari pihak BPBD setempat ini Bu, sejauh ini yang Ibu lihat itu seperti apa antusiasnya atau keterlibatan pihak dari BPBD Bu? Silakan. Iya, kalau dari bencana itu mereka dari awal sudah terjun langsung karena pas itu subuh kejadian, kemudian pagi saya kontak langsung dengan salah satu anggota istilahnya PSTR itu, kemudian kepada anggota tersebut saya laporkan bahwa di Inalipu ada kejadian yang harus ditangani. Kemudian itu hari juga tim dari Badan Bencana langsung ke lokasi. Dan sampai hari ini mereka masih di sana. Mungkin timnya itu mungkin bergantian Bu, artinya ada oplosan dari yang bertugas, tapi sampai hari ini mereka masih di sana karena melihat hujan yang sebentar hujan artinya cuaca yang tidak menentu. Oke. Bu, kami dapatkan informasi nih Bu dari BMKG, katanya pada hari kemarin itu tanggal 28 Juni 2021 sampai saat ini wilayah Kecamatan Tanah Sitolo masih berpotensi hujan ringan Bu. Lalu bagaimana ini warga ataupun juga pihak kecamatan setempat menanggapi informasi dari BMKG Bu? Informasi dari BMKG tentunya kami sangat berterima kasih karena itu adalah salah satu menjadi perhatian bagi kami bagaimana kita mengingatkan kepada warga kalau tiba-tiba terjadi lagi luapan air sungai. Itu Bu, jadi jelas kami sangat berterima kasih atas informasi ini dan kami merespon Bu. Ya, Bu, berbicara tentang respon nih, respon masyarakat tentang himbauan ini agar tetap waspada, tetap siaga, apakah ada salah satukah dari masyarakat di Tanah Sitolo atau mereka yang masih keras kepala Bu, tetap stay, tetap merasa ini hanya banjir air saja gitu, luapan air sungai, jadi tidak ada potensi yang berbahaya begitu Bu, atau gimana? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah. Masyarakat bisa diajak kerjasama nggak Bu? Itu saja Bu intinya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Artinya masyarakat mau mendengar apa yang kami informasikan. Karena mereka sudah percaya dengan kejadian apa yang terjadi tiba-tiba sekali. Artinya sepanjang sepengetahuan saya, yang selama ini tidak pernah terjadi luapan air begini. Ini artinya pertama kalinya Bu ya mungkin bagi saya. Tapi saya tidak tahu yang terdahulu, tapi untuk bagi saya pribadi ini pertama kalinya ada luapan air di anak sungai di daerah Lejoka. Baik, tentunya ini sudah dilaporkan Bu kepada pihak pemerintah kabupaten setempat gitu Bu, tentang waspada kepada debit air di anak sungai wilayah Lejoka.
Nah, lantas kami ingin tahu antisipasi dari pihak pemerintah sendiri, kemudian stakeholder terkait agar bisa menekan gitu Bu, ataukah bisa menjadi kewaspadaan bagi masyarakat ini tentang debit air yang tidak menentu disebabkan oleh curah hujan juga Bu. Bisa diulang Bu? Iya, oke, kami ingin tahu Bu bentuk dari peran dari stakeholder terkait dan juga pemerintah Bu ini, karena yang perlu digarisbawahi adalah luapan debit air di anak sungai wilayah Lajoka ini kan Bu ya. Jadi intinya ini kan kali pertama terjadi. Kemudian kita kan tidak berharap bahwa ini akan berlangsung lagi lama gitu. Iya betul. Nah, antisipasi seperti apa sih yang dilakukan oleh pemerintah setempat Bu? Dalam hal ini Ibu juga sebagai selaku pejabat pemerintah nih, antisipasinya seperti apa Bu? Jadi saya menghimbau kepada masyarakat bahwa terutama rumah yang di sekitar bantaran sungai, meskipun ini artinya kalau dilihat secara kasat mata itu hanya sungai kecil, tapi saya meminta kepada warga untuk yang betul-betul memang di sekitar bantaran sungai, andaikan hujan, curah hujannya tidak berhenti, ataukah curah hujannya memang lebat, saya minta tolong supaya warga di sekitar situ kalau bisa meninggalkan dulu tempat. Artinya kalau bisa meninggalkan tempat. Kalau mungkin hanya untuk hujan ringan, saya cuma meminta mereka untuk tetap waspada, siapa tahu yang namanya luapan air itu secara tiba-tiba. Artinya tidak ada yang tahu Bu. Iya. Oke, baik. Ini kan tadi ada 3 desa Ibu yang masih terendam air gitu. Ya, betul. Nah, kondisi yang masih terendam air, apakah mereka dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi ataukah tetap mereka bertahan di rumah masing-masing Bu, walaupun terendam air? Mungkin airnya debitnya sedikit atau lebih rendah gitu. Iya. Yang 3 desa mungkin ini merupakan apa ya Bu ya, mungkin saya boleh anggap bahwa ini tiap tahun mungkin mereka rasakan. Jadi apapun mereka air sampai naik ke lantai rumah, biasanya mereka tidak mau meninggalkan rumah. Iya. Jadi mereka tetap bertahan, apalagi ketinggian air ini hanya sekitar 50 sampai 120 cm. Jadi mereka masih tetap bertahan. Iya. Iya. Oke. Jadi mereka masyarakatnya masih tetap bertahan ya Bu ya. Karena ini sudah kejadiannya setiap tahun gitu, berulang gitu. Betul. Jadi hampir setiap tahun. Nah, untuk kondisi 10 hektar sawah yang terendam lumpur dan air ini Bu. Ini cara untuk mengeruk lumpurnya itu menggunakan apakah sudah disalurkan alat-alat berat gitu Bu untuk membantu atau seperti apa? Yang terjadi longsor tadi Bu? Iya. Untuk sementara Bu, karena pemerintah setempat atau khususnya kabupaten ini mereka masih fokus dulu ke desa Inagipu. Mungkin setelah itu baru bergeser ke wilayah lainnya. Karena desa Tondrel itu ini hanya sawah, jadi mungkin maksudnya mereka belum ini, karena mereka fokus ke sana dulu Bu, mereka fokus ke desa Inagipu dulu. Oke. Jadi fokus pada satu desa dulu untuk tahap rehabilitasinya ya, untuk di tahap rehabnya gitu ya. Kemudian nanti akan berpindah ke desa lain mungkin karena alat ataupun juga yang digunakan ini SDM-nya terbatas gitu ya. Oke, terakhir mungkin Bu closing kita untuk edisi biar Ibu lebih cepat juga ini balik ke rumah. Kasihan ini Ibu sudah dari pagi beraktivitas ini. Oh, rumahnya dekat ya Bu ya dari kantor. Iya, kebetulan rumah jabatan Bu. Oh iya, alhamdulillah kalau gitu. Baik Bu, karena kita tahu bahwa potensi Kecamatan Tanah Sitolo juga tinggi ini Bu dalam hal bencana banjir gitu ya. Nah, langkah strategis seperti apa yang harus dihimbau ke masyarakat? Apakah diedukasi secara berulang-ulang ataukah ada tim khusus dari pihak kecamatan sendiri yang akan
datang ke rumah-rumah untuk menyampaikan atau seperti apa, Bu? Biasanya Bu, kalau dari kecamatan kami bentuk tim untuk menyampaikan ke masyarakat bagaimana untuk bagaimana kita menghadapi musibah banjir. Jadi ada tim, ada beberapa di situ termasuk kami libatkan Polsek, kemudian personil dari Danramil, kemudian dari Dinas Kesehatan turun ke rumah warga menyampaikan sekiranya banjir, terutama bagaimana warga itu mengkonsumsi air bersih. Itu pertama. Kemudian saat warga rumah yang sudah terendam diupayakan supaya bikinkan posko. Kita bikin posko supaya mereka yang memang sudah rumahnya sudah setengah air di atas lantai itu kami usahakan supaya mereka pindah ke posko. Itu salah satu kami menangani kalau misalnya terjadi banjir. Kemudian pada saat-saat musim kering, kami juga selalu menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai. Karena biasanya masyarakat itu kan lebih senangnya mereka tidak mau terlalu pusing, biasanya sampah itu buang ke sungai. Mungkin dengan pikiran dibuang sungai selesai perkara. Kalau mereka tidak tahu bahwa ini justru bisa mengakibatkan banjir, kemudian air yang harusnya mereka pakai kembali untuk mandi dan mungkin ada yang mengkonsumsi air tersebut itu bisa efeknya bisa menjadikan muntaber atau bagaimana. Jadi itu satu kami itu selalu mengimbau supaya masyarakat jangan buang sampah di sungai. Baik, intinya itu ya, pesannya sangat bagus sekali. Masyarakat diimbau agar jangan membuang sampah di sungai. Ya. Oke. Dan tetap waspada ya, karena ini kita tidak bisa tebak ya musim. Di Makassar saja sering hujan ini Bu kalau sore hari. Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu Andi Sahri Alam. Sehat selalu bersama teman-teman Kecamatan Tanah Sitolo Wajo ya Bu ya. Sukses selalu Bu. Semoga kami berdoa di sini di Makassar, berdoa agar semua masyarakat di sana bisa terhindar dari bencana banjir Bu. Amin. Ya Bu. Sekali lagi terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, demikian dialog singkat kita, dialog kentongan ini, tanggap bencana. Semoga ini buat masyarakat di Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, ini bisa lebih mawas lagi, lebih siaga dalam mencegah ya banjir. Kemudian harus pandai melihat ya situasi, karena ketika intensitas hujan yang cukup tinggi, kemudian terjadi setiap hari, itu Anda harus waspada. Jangan sampai debit air sungai Saloka di Kabupaten Wajo ini bisa meningkat dan menyebabkan banjir. Buat 3 desa yang masih terendam air, semoga cepat surut airnya. Kemudian untuk 5 rumah yang bergerak dari tempat ya sejauh 20 meter sampai ada 2 rumah yang rusak berat ya sampai harus dibongkar ini. Semoga bisa selesai dengan baik. Kemudian untuk para warga yang sudah dievakuasi dan sudah mungkin bergeser pindah ke rumah keluarga ya, semoga cepat pulih dan tetap sabar. Semangat terus untuk Anda, tetap sehat, ingat tetap patuhi protokol 5M ya. Tetap menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjauhi kerumunan, menjaga lingkungan juga penting sekali, dan jaga imun tubuh Anda. Gempa bumi dengan kekuatan 3,0 magnitudo. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Luwu sejak kemarin mengakibatkan meluapnya longsor di jalan desa di